I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. Kami dari kelompok 4 yang bertemakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Topik bahasannya yang pertama itu latar belakang filosofis, yuridis, dan sosiologis lahirnya Undang-Undang WP3K. Yang kedua, tujuan dan asas Undang-Undang WP3K. Dan ketiga, substansi pokok Undang-Undang WP3K dan perubahannya melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Yang keempat, perizinan usaha bidang WP3K. Yang kelima, sanksi administratif bidang WP3K. Apa ini? Nah, ada tugas. Tugas apa? Tugas SDA. Hah? Ada tugas ya? Ada ini nah. Aduh, gak pening baik tugasnya banyak nian. Jadi tugas SD ada sih? Iya, kayak mana ya? Ngapa orang tuh? Ayo ngapa budak tuh ya? Ayolah kita tengok. Kamu ngapain? Lagi ngerjain Tugas SDA. Apa tuh tugasnya? Tugas SDA. Oh, yaudah, kalau tuh kamu tuh nengok ini be, video ini be, aku tahu nih, materinya ada di sini nah. Bentar be. Latar belakang filosofis, yuridis, dan sosiologis lahirnya Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Landasan filosofis. Landasan filosofis mencakup prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjadi dasar pemikiran dalam pembentukan Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Filosofi yang mendasari undang-undang ini mungkin melibatkan pandangan tentang pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan, perlindungan alam, dan keadilan sosial. Landasan yuridis. Landasan yuridis berkaitan dengan aspek hukum dalam pembentukan Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal ini mencakup pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan, termasuk hukum laut internasional, hukum nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis melibatkan pemahaman tentang masyarakat dan faktor-faktor sosial yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Faktor-faktor ini dapat mencakup kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta dampak sosial dari kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Asas UU WP3K Pasal 3 Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan yang pertama ada keberlanjutan, yang kedua konsisten, yang ketiga keterpaduan, yang keempat kepastian hukum, yang kelima kemitraan, yang keenam pemerataan, yang ketujuh peran serta masyarakat, yang kedelapan keterbukaan, yang kesembilan desentralisasi, yang kesepuluh akuntabilitas, yang kesebelas ada keadilan. Tujuan UU WP3K Pasal 4 Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Yang kedua, menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ketiga ada memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan. Yang terakhir adalah meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Substansi pokok-pokok Undang-Undang WP3K dan perubahannya melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Substansi pokok-pokok Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan perubahannya melalui Undang-Undang Cipta Kerja berfokus pada integrasi dan pengaturan lebih lanjut dari beberapa pengaturan terkait seperti rencana zonasi rinci, rencana zonasi wilayah, dan rencana tata ruang wilayah. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan implementasi pengaturan yang lebih rinci dan komprehensif. Perizinan usaha bidang WP3K.
Jenis izin usaha di bidang WP3K, terdapat beberapa jenis izin usaha di bidang WP3K. Antara lain, yang pertama itu adalah izin lokasi perairan. Izin ini diperlukan bagi usaha-usaha yang memanfaatkan perairan WP3K seperti tambak garam, budidaya ikan, dan wisata bahari. Yang kedua, izin pengelolaan perairan. Izin ini diperlukan bagi usaha yang mengelola perairan WP3K secara menyeluruh, seperti pembangunan infrastruktur maritim dan reklamasi. Yang ketiga, izin usaha perikanan. Izin ini diperlukan bagi usaha yang melakukan kegiatan penangkapan, budidaya ikan, dan pengelolaan hasil perikanan. Yang keempat, izin usaha pariwisata. Izin ini diperlukan bagi usaha yang menyediakan jasa wisata di kawasan WP3K, seperti hotel, restoran, dan biro perjalanan wisata. Yang kelima, izin usaha industri maritim. Izin ini diperlukan bagi usaha yang melakukan kegiatan industri maritim, seperti pembangunan kapal, pembuat alat tangkap ikan, dan pengelolaan hasil perikanan. Yang kedua, persyaratan perizinan usaha bidang WP3K. Persyaratan perizinan usaha di bidang WP3K berbeda-beda tergantung jenis usaha yang akan dilakukan. Namun, secara umum, persyaratan yang diperlukan antara lain yang pertama itu surat permohonan. Yang kedua, surat induk berusaha atau NIB. Yang ketiga, surat persyaratan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL. Yang keempat, rencana usaha dan atau kegiatan atau RUK. Yang kelima, dokumen teknis, dan yang terakhir surat persetujuan dari instansi terkait. Yang ketiga, proses perizinan usaha bidang WP3K. Proses perizinan usaha di bidang WP3K dapat dilakukan melalui online single submission atau OSS. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama itu buat akun OSS. Yang kedua, ajukan permohonan izin usaha. Yang ketiga, lengkapkan persyaratan yang diperlukan. Yang keempat, tunggu proses verifikasi dan validasi. Dan yang terakhir, dapatkan izin usaha. Selanjutnya, instansi yang berwenang menyelenggarakan perusahaan usaha bidang WP3K. Instansi yang berwenang menyelenggarakan perizinan usaha di bidang WP3K adalah yang pertama itu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Yang kedua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Yang ketiga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Dan yang terakhir adalah Pemda Provinsi dan Kabupaten Kota. Sanksi administratif bidang WP3K. Pengaturan sanksi administratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Pasal 71 ayat 4 diatur mengenai jenis sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, B. Penghentian sementara kegiatan, C. Penutupan lokasi, D. Pencabutan izin, E. Pembatalan izin, dan atau denda administratif. Nah, kayak mana? Kalian udah paham kan? Paham. Ya, kembali ya, Bir. Yuk. Kamu Duluan mana? Yo, hati. Kalian udah belum tugas SDA? Udah. Bagi dong, tengok. Udah balik lagi. Topik bahasannya yang pertama itu